Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Iya, betul. Kemudian menarik banget ketika zaman era sebelum kemerdekaan, studi klub ini didirikan untuk meng-create atau bagaimana sih Indonesia bisa menjadi merdeka. Nah, kalau sekarang kan tentunya bagaimana kita melihat lagi tujuan-tujuan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia gitu ya, Bung ya? Iya, betul. Nah, yang jadi rasa saya ingin tahu nih, Bung, kenapa yang dipilih anak-anak muda dan usia berapa sih anak-anak muda yang bisa tergabung dalam Garuda ini? Oke, sebenarnya Garuda itu mencakupnya luas ya. Jadi memang kita 85% itu adalah anak-anak sekolah dari kelas SMA, SMP gitu ya, sampai ke kampus gitu. Jadi 85% itu kebanyakan anak-anak sekolah SMA, lalu sekitar 10% itu sekitar anak-anak kampus. Lalu 5%-nya itu orang-orang yang sudah bekerja. Ada juga ya orang-orang yang sudah bekerja yang umurnya masih 24 tahun, 25 tahun, 27 tahun, malah ada juga yang umurnya 30-an gitu. Kenapa anak-anak muda? Karena Indonesia berdiri karena anak-anak muda. Kita masih ingat dulu kita ada Hos Cokroaminoto, ada Ki Hajar Dewantara, ada Haji Agus Salim, dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu mengingat bahwa yang memerdekakan negara ini adalah anak-anak muda. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan lain-lain. Jadi memang pergerakan Indonesia itu dimulai dengan anak-anak muda. Makanya kenapa Bung Karno pernah punya statement, belilah saya 10 pemuda. Karena memang Indonesia itu kekuatannya adalah dari pemuda-pemuda. Gitu. That's why kenapa kita diuntungkan dalam beberapa tahun terakhir ini hingga 5-10 tahun ke depan sampai 2045 bahwa nanti pemuda-pemuda Indonesia ini akan banyak dan akan menduduki mungkin di pemerintahan, instansi dan lain sebagainya, pengusaha dan lain-lain, karena sekitar 75% sampai 80% nanti Indonesia di tahun 45 itu akan lebih banyak anak-anak mudanya. Jadi ini adalah potensial yang sangat penting bahwa kita harus memulai starting from now gitu. Karena juga dulu Bapak Bangsa juga tidak dimulai tiba-tiba mereka ada di tahun 45. Tapi kalau kita lihat perjuangannya Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan lain-lain itu dimulai dari tahun 20-an. Jadi sekitar 25 tahun mereka berjuang. Ya saya rasa dengan tahun sekarang kita sudah bergerak 25 tahun kemudian di saat 100 tahun Indonesia merdeka, kita sudah punya talent-talent, kita sudah punya kader-kader. Contoh misalnya kayak Sheila, sekarang masih umurnya masih 17 tahun gitu ya, 16 tahun dan teman-temannya. Nanti 25 tahun kemudian di 100 tahun Indonesia merdeka, mereka sudah menjadi senior, umur mereka masih 40-50-an. Jadi itulah yang akan memimpin Indonesia ke depannya. Jadi itu sih Mas. Jadi kita memang melakukan sesuatu ini dimulai dari sekarang karena tidak ada kesuksesan yang dimulai dengan instan dan tidak ada pemimpin yang dinamakan pemimpin kalau dia tidak mempunyai kader. Wow, luar biasa banget. Jadi memang kalau kita ingin sukses nggak ada sesuatu yang instan, butuh proses gitu. Nah betul. Sekarang mau ke Sheila, adik kita Sheila. Nah aku penasaran banget apa sih yang melatar belakangi Sheila untuk ikut dalam Garuda ini, Sheila? Halo Sheila, bisa dengar suaraku? Halo, iya? Iya, aku mau tanya sama Sheila nih. Sheila sekarang kelas berapa Sheila? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, berarti masih usia sekitar 17 tahun ya? Iya, 17. Nah, aku mau tanya nih ke Sheila, apa sih yang melatar belakangi Sheila untuk ikut Garuda ini? Yang melatar belakangnya aku ikut ekskul ini karena FYI aku udah suka sama sejarah, suka banget. Everything about history aku suka. Sampai aku cerita sedikit dulu ya. Boleh. Tahun kemarin tanggal 14 Agustus 2019 Bung Cokro dan kawan-kawan dari Study Club Garuda ke sekolahku
mempromosikan tentang ekskul Garuda, sampai pada akhirnya ekskul Garuda ini jadi ekskul study club Garuda ini jadi ekskul di sekolahku. Terus aku kayak semakin tertarik semenjak Bung Cokro mempromosikan ekskul ini dari kelas ke kelas. Terus aku kayak ngerasa, wah ini fix organisasi ini gue banget. Gue jadi punya wadah buat ngembangin potensi yang berhubungan dengan sejarah. Dan bener aja dong, semenjak aku masuk organisasi ini tuh bukan cuma tentang sejarah aja yang aku dapetin, tapi tentang nasionalisme, ideologi, sama kebangsaan yang aku dapetin. Oh, jadi banyak hal yang kamu dapetin di dalam Garuda ini ya. Nah, sebenarnya selama 1 tahun ini, aku mau tahu yang kamu dapatkan atau yang kamu paling berkesan dari Garuda ini apa? Yang aku dapatkan banyak banget sih. Ilmu pastinya ya kan. Ilmu, pengalaman sama teman. Yang paling aku dapatkan itu di Garuda sendiri kan dia punya kurikulum. Kurikulumnya itu ada berbagai materi. Materinya itu ada banyak banget. Aku boleh nyebutin satu-satu? Boleh dong. Boleh dong. Boleh, oke. Yang pertama itu materinya ada Lahirnya Pancasila, karyanya Bung Karno. Itu kita ngebahas tentang ideologi lahirnya Pancasila. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada Pancasila Dasar Falsafah Negara. Itu karyanya Bung Karno juga. Lalu selanjutnya ada Sejarah Veteran. Itu karyanya Majen TNI Purnawirawan Sukaco Cokroatmojo. Lalu selanjutnya ada Sejarah Panduan, karyanya Dr. Muardi. Setelah itu ada Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945, karyanya Pak Sudiro. Ini favorit aku banget sih materi ini. Lalu ada Menuju Gerbang Kemerdekaan, karyanya Bung Hatta. Setelah itu ada Alam Pikiran Yunani, karyanya Bung Hatta lagi. Habis itu ada Perjuangan Kita, karyanya Sultan Syahrir. Selanjutnya ada Sarinah, karyanya Bung Karno. Dan terakhir ada 4 karyanya Legend TNI Purnawirawan Purbo S. Suwondo. Yang pertama itu ada Tentara Sukarela Peta, Citra Aksi dan Prestasi Kemerdekaan. Selanjutnya ada Peristiwa-peristiwa sebelum Indonesia Merdeka dan Keprajuritan. Yang ketiga ada Kutipan Aneka Pengalaman Politik dan Keprajuritan Tentara Jepang tahun 1945 sampai tahun 1942 sampai 1945. Dan yang terakhir ada beberapa aspek dari gerakan kebangsaan dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia tahun 1908 sampai 1950. Yang paling aku dapatkan bagi ini kan yang tadi aku bilang aku suka banget sama materinya Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945, karyanya Pak Sudiro. Di situ tuh kita bener-bener ngebahas tentang bagaimana sih proses kemerdekaan Indonesia ini. Kebetulan banget kan baru beberapa minggu yang lalu kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Menurut aku ini penting banget untuk aku share ke teman-teman semua yang ada di sini. Yang aku dapat di bukunya Pak Sudiro. Oh ya, BTW aku mau ngasih fun fact tentang Pak Sudiro. Pak Sudiro ini dulunya pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beliau juga yang merencanakan program RT RW di DKI Jakarta dan juga merencanakan pembangunan jalan tol di DKI Jakarta. Aku lanjut ya. Di dalam maaf kalau kecepatan ngomongnya. Enggak apa-apa. Oke. Udah oke kok. Di dalam Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945, Pak Sudiro menceritakan atau mengasih tahu tentang momen-momen penting yang selama ini tidak diajarkan di sekolah. Seperti contohnya ketika pembacaan teks proklamasi, Bung Karno sedang sakit. Dan ada hal yang paling penting di sini, ayahnya dari Bung Cokro, ia ikut serta dalam membantu Pak Suhut mencari bambu yang nantinya dipergunakan untuk mengerek Sang Merah Putih. Lalu ada peristiwa penting lagi di sini. Mikrofon yang digunakan saat pembacaan teks proklamasi itu hilang sampai sekarang. Nah, menurut aku
ini yang seharusnya menjadi challenge buat generasi kita sekarang. Kita sebagai generasi penikmat kemerdekaan seharusnya menjaga dan melindungi apa yang diberikan oleh generasi pendiri kebangsaan. Wow. Dan buku ini harus banget dibaca oleh semua generasi yang sekarang. Biar kita lebih memahami lagi apa arti kemerdekaan dan lebih tahu lagi apa itu kemerdekaan dengan sebenarnya. Oke, Sheila, terima kasih untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Nah, Bung Cokro ini hebat banget. Sheila ini padahal baru 1 tahun ya ada di klub Garuda gitu kan. Tapi pengetahuannya itu udah lebih banyak banget bahkan dari saya atau mungkin dari teman-teman lain yang menonton acara ini. Itu kan sangat hebat. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.